1431 kesempatan terakhir, 18. Zining, kamu sudah lihat kan? Setelah keluarga Ni tiba di depan batu nisan ayah Gu, meletakkan bunga dan berdoa dengan sopan. Mereka pun melihat Gu Qingqing dan Leng Xicheng sudah berjalan hingga bawah gunung. Meskipun kini hujan sudah reda, namun karena di atas pohon masih ada sisa-sisa air, Leng Xicheng pun masih memakai payungnya. Di atas gunung, dari jauh masih terlihat bahwa di bawah payung hitam itu ada dua punggung yang tampak berdekatan. Prianya tinggi, wanitanya kecil, namun langkah kaki mereka sejajar. Ketika tiba di samping mobil, Leng Xicheng membukakan pintu mobil agar Gu Qingqing masuk duluan, kemudian baru dirinya. Mobil Leng Xicheng berjalan menjauh dan dengan cepat menghilang dari gunung, juga dari tatapan keluarga Ni. Tatapan Ni Zining terus mengikuti mobil yang menjauh itu. Bahkan saat mobil itu menghilang dari tatapannya, ia masih belum menarik kembali tatapannya. Beberapa saat kemudian, Ni Zining baru menganggukkan kepalanya. Dengan senyuman jelek ia mengatakan, "Ibu, bukannya memang harus begini. 3 tahun yang lalu, saat aku memilih untuk keluar negeri, aku sudah memikirkan bahwa semuanya akan jadi seperti hari ini." Pada saat itu, Ni Zining sendiri yang tidak kuat ketika mendengar Leng Xicheng mengatakan bahwa pria itu sudah tidur dengan Gu Qingqing, dan memilih mundur dari hubungan tersebut. Padahal sebelumnya Ni Zining bersedia menerima tekanan dari keluarga dan memilih untuk menjalani kehidupannya dengan Gu Qingqing. Sebenarnya waktu itu Ni Zining juga mengerti bahwa Gu Qingqing pasti dipaksa oleh Leng Xicheng. Namun saat itu, ia sama sekali tidak dapat menerima ketidaksucian Gu Qingqing dalam bentuk apapun. Dan pada saat kesadarannya sedang melayang gara-gara masalah tersebut, ia pun dibujuk oleh orang tuanya untuk pergi ke luar negeri. Tidak lama kemudian, ia pun mendengar kabar Gu Qingqing menikah. Kini kesengsaraan dan penyesalan Ni Zining terlihat begitu tidak berguna dan tak berdaya. Walaupun mungkin Gu Qingqing tidak menjalani kehidupan pernikahan yang rukun seperti yang dibayangkan Ni Zining, Leng Xicheng juga tidak sangat menyayangi Gu Qingqing. Namun, bagaimanapun juga Leng Xicheng dan Gu Qingqing sudah menjadi suami istri, Ni Zining sebagai orang luar sama sekali tidak berhak ikut campur masalah mereka. Aku tahu. Ni Zining menundukkan kepalanya. Meskipun ia mengerti, namun saat ini, tulang rusuknya yang patah, luka luarnya yang belum sembuh total, kini terasa semakin menyakitkan. Aku tidak akan mencari Qingqing lagi, aku juga tidak berhak mencarinya. Tapi mengenai masalahku dan Zijin, Ibu, aku harap Ibu bisa memberiku waktu untuk mempertimbangkan masalah itu. Hari pernikahan sudah ditetapkan, tapi karena Ni Zining mengalami kecelakaan, secara otomatis pernikahan pun diundur. Kini mendengar Ni Zining berkata demikian, Ni Shize dan Zhen Xiaoya pun panik, kamu bukannya sudah melepaskan Qingqing. Lalu kenapa? Ayah, Ibu, aku tahu kalian menyukai Zijin. Tapi masalah cinta benar-benar tidak bisa dipaksakan. Mulai sekarang, aku tidak akan memikirkan Qingqing lagi, tapi jika aku menikah dengan Zijin gara-gara ini, itu namanya tidak bertanggung jawab atas diriku dan Zijin. Zhen Xiaoya masih ingin membujuk, namun Ni Zining sudah menggelengkan kepalanya duluan. Ibu, aku mengerti maksudmu, keluarga kita membutuhkan bantuan dari keluarga lain, jadi aku harus menikahi Zijin. Tapi di dunia bisnis ini tidak ada kawan yang abadi, juga tidak ada musuh yang menetap, ujung-ujungnya semua dalam dasar keuntungan. Ibu, Su Zijin adalah anak dari keluarga cabang, dan melihat kondisi keluarga Su sekarang, meskipun Su Zipei tidak mundur dari dunia hiburan, bisnis keluarga Su juga tidak akan diberikan kepada Su Zijin. Bisnis itu paling mungkin akan diberikan pada suami Kak Zipei kelak. Ibu juga sudah melihat kan, kini hubungan Zijin dan Leng Xicheng sangat buruk. Kartu sebagus ini dimainkan begitu buruk oleh Zijin, walaupun aku benar-benar menikah dengannya, kita juga tidak akan mendapatkan keuntungan maksimal, bahkan kita akan terlibat dalam masalahnya. Kita harus memperhitungkan semuanya, dan jika terjadi konflik ke depannya, aku percaya Leng Xicheng tidak akan memberi ampun. 1432 kesempatan terakhir, 19. Zhen Xiaoya tidak dapat menerima, sebelumnya kamu sudah pernah membatalkan pernikahan, kalau kamu melakukannya lagi, mau ditaruh mana wajah Zijin dan keluarga Su. Aku bersedia menanggung segala akibatnya, bahkan jika aku disalahkan oleh semua orang juga tidak masalah. Lagi pula, Ni Zining mulai panik. Lagi pula Ni Zining masih mengingat kejadian sebelum dia mengalami kecelakaan. Akhir-akhir ini Su Zijin sangat aneh,
ia menyelidiki informasi identitas Li Hongrui dan dirinya, menyelidiki segala sesuatu yang aneh seperti DNA, laporan kesehatan, bahkan merekrut seorang detektif untuk mengawasi Gu Qingqing secara khusus. Ni Zining bukannya tidak tersentuh oleh perbuatan Su Zijin terhadap dirinya, ia hanya takut Su Zijin bersikap baik kepadanya, namun bersikap buruk pada semua orang. Ni Size menganggukkan kepalanya, ayah tahu, sebenarnya kamu tidak menyukai Zijin. Selama beberapa tahun ini kamu juga selalu menganggapnya sebagai teman dan adikmu, tapi semua ini karena kamu hanya mementingkan perasaanmu saja. Apakah kamu pernah berpikir, awalnya aku dan ibumu yang menjodohkan kalian, tapi setelah itu kamu sendiri yang mengatakan akan menikah dengan Zijin, bahkan semua saudara sudah tahu. Aku tahu kamu tidak menyukai Zijin, tapi kamu juga harus tahu bahwa kamu ini laki-laki. Kalau kamu sudah memilih Zijin, dan sudah berjanji di depan semua saudara serta teman, maka kamu tidak seharusnya menyerah dengan mudah. Kata-kata Ni Size membuat Ni Zining terdiam. Di keluarga Ni, biasanya yang mengambil keputusan adalah Zhen Xiaoya. Ni Size sangat jarang berkomentar, namun sekali ia mengatakan keputusannya, itu menandakan bahwa masalah tersebut pun tidak perlu dibahas lanjut lagi. Lagi pula, meskipun Ni Zining merasa sikap Su Zijin sangat mencurigakan, namun ia tidak punya bukti yang dapat meyakinkan orang tuanya. Tapi ayah, sebenarnya aku. Tidak ada tapi lagi. Ni Size menggelengkan kepalanya, apa kamu tahu? Selama kamu sakit, Zijin menjagamu di rumah sakit setiap hari. Gara-gara penyakitmu, dia bahkan pernah menginap beberapa hari. Coba kamu pikirkan sendiri bagaimana cara Zijin memperlakukanmu, dan caramu memperlakukannya. Walaupun Zijin punya salah ataupun kekurangan sebanyak apapun, kamu tetap harus tahu, dia menyukaimu, dia sudah memberikan banyak perhatian untukmu, apalagi kamu sudah setuju untuk menikahinya. Kalau kamu masih bersikap seperti ini, aku hanya bisa mengatakan kalau kamu tidak layak untuk Zijin. Ayah, aku, dan masalah seperti hari ini, datang menemui orang yang berhubungan dengan Gu Qingqing, aku harap ini adalah terakhir kalinya. Kali ini jika bukan karena Gu Qingqing sudah membangunkanmu dari koma, dan keluarga kita sudah berhutang budi kepadanya, aku pasti tidak akan setuju kamu datang ke makam ayahnya. Ni Zining masih ingin membantah, namun Zhen Xiaoya sudah berkata duluan, Zining, ibu juga memiliki pikiran yang sama. Aku tidak peduli kamu mau atau tidak, sekarang kamu sudah bertunangan dengan Zijin, dia juga sangat setia padamu. Kamu bisa menyuruhnya mengubah sikap buruknya, tapi kamu tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Ketika keluarga Ni masih berdebat, Su Zijin pun menelpon Ni Zining. Zining, apa kamu di rumah sakit? Aku sekarang di sini, tapi tidak melihatmu, juga Paman Ni dan Bibi Zhen, kalian kemana? Kepanikan Su Zijin tidaklah palsu, meskipun lewat ponsel, Ni Zining tetap dapat merasakan kepanikannya. Aku, ayah dan ibuku ada sedikit urusan, mereka pergi menemui teman. Sedangkan aku juga mau pulang ke rumah sebentar, mau mengambil barang. Beberapa hari lagi aku sudah bisa keluar dari rumah sakit. Baik, kalau begitu aku akan ke rumahmu. Su Zijin menganggukkan kepalanya. Petik 2 titik titik titik. Baik, setelah menutup panggilan Su Zijin, Ni Size dan Zhen Xiaoya pun melihat Ni Zining. Coba kamu lihat, sekarang kamu sudah tahu kan, bagaimana perasaan Zijin terhadapmu. 1433 kesempatan terakhir, 20. Ni Zining akhirnya mengatakan, baiklah, aku akan membicarakan masalah ini lagi dengan Zijin. Aku tidak akan asal mengambil keputusan, juga tidak akan emosional. Ni Zining ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengetahui ada masalah apa sebenarnya. Jika Su Zijin tidak memiliki tujuan lain, maka ia tentu saja tidak akan membatalkan pernikahan mereka. Namun jika Su Zijin masih ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, ia pasti akan menghentikannya. Ni Size dan Zhen Xiaoya mendengar Ni Zining berkata demikian, mereka pun merasa lega. Lalu keluarga Ni mendatangi makam ayah Gu sebentar. Hanya saja ketika berdiri, Ni Zining melihat foto ayah Gu yang di batu nisan. Ayah Gu sangat mirip dengan Gu Qingshan, wajahnya yang agak kotak, dan mata yang sipit, sangat berbeda dengan wajah bulat dan mata besar yang dimiliki Gu Qingqing. Namun perasaan tersebut hanya melintas sejenak di dalam hati Ni Zining. Meskipun ia merasa aneh, tapi itu bukan masalah penting. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tidak lama kemudian, keluarga Ni pun kembali ke rumah mereka, dan Su Zijin sudah menunggu di ruang tamu.
Melihat mereka bertiga pulang, Su Zijin pun segera berdiri dengan senang. Paman Ni, Bibi Zen. Lalu Su Zijin melihat ke Ni Zining, ia merasa senang dan juga malu-malu. Zining, bagaimana kondisimu sekarang? Akhir-akhir ini masalah keluargaku agak banyak, jadi aku tidak punya waktu untuk melihatmu. Aku sudah mau keluar dari rumah sakit, 2 hari ini sedang melakukan pemeriksaan tubuh. Bagus sekali. Kedua mata Su Zijin tampak berbinar-binar. Rasa suka dan perhatian Su Zijin terhadap Ni Zining dapat dilihat dengan jelas oleh siapapun. Meskipun hingga kini Ni Zining masih mencurigai tingkah laku Su Zijin, namun ketika ia melihat perhatian Su Zijin terhadapnya, ia tetap tidak dapat berkata buruk pada wanita itu. Ni Shize dan Zhen Xiaoya melihat Ni Zining dan Su Zijin sedang berbicara, mereka pun saling bertukar pandang. Mereka mengira Ni Zining akhirnya tidak lagi keras kepala, dan menghela napas lega. Untuk memberikan kesempatan pada Ni Zining dan Su Zijin, Zhen Xiaoya pun mengatakan, Zining, ayah dan ibu masih ada urusan, kamu bisa pulang ke rumah sakit sendirian. Bibi, biar aku saja yang mengantar Zining. Su Zijin juga sangat pintar, ia tahu bahwa orang tua Ni Zining sedang memberikan kesempatan padanya, jadi ia segera menangkap kesempatan itu tanpa ragu. Baik, kalau begitu terima kasih. Zhen Xiaoya tersenyum, lalu ia melihat anaknya, Zining, aku dan ayahmu juga kurang cocok membereskan barang-barangmu, kamu sendiri saja yang naik ke atas ya. Kali ini mereka juga memberikan kesempatan untuk Ni Zining dan Su Zijin bisa sendirian. Ya sudahlah, lagi pula ada hal yang juga ingin Ni Zining tanyakan pada Su Zijin, jadi ia mengangguk dan naik ke lantai atas bersama Su Zijin. Begitu masuk ke dalam kamar Ni Zining, Su Zijin melihat hanya mereka berdua di dalam kamar, ia pun segera merangkul lengan Ni Zining dan memanggil, Zining. Ni Zining membalasnya dengan dehaman singkat, kemudian ia menarik lengannya dari tangan Su Zijin, aku masih harus membereskan barang. Mungkin karena Su Zijin sudah terbiasa dengan sikap Ni Zining yang dingin, sehingga ia pun tidak begitu memasukkannya ke dalam hati. Ia lalu merangkul lagi lengan Ni Zining dan mengatakan, kamu mau membawa apa, biar aku membantumu. Zijin, Ni Zining dapat merasakan perasaan Su Zijin dari matanya. Ia lalu mengambil napas dalam, Zijin, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Su Zijin kebingungan, ketika ia melihat ekspresi Ni Zining yang serius, ia pun tiba-tiba kepikiran sesuatu, kamu, jangan-jangan kamu dan Gu Qingqing. Sorot mata Su Zijin langsung berubah ketika mengungkit nama Gu Qingqing. Awalnya Su Zijin masih ingin rukun dengan Gu Qingqing di hadapan orang lain, namun sejak Gu Qingqing benar-benar membangunkan Ni Zining dari koma, amarah yang terpendam di dalam lubuk hatinya pun tidak dapat dikendalikan lagi. Bukan, Ni Zining menggelengkan kepalanya, bukan masalah Qingqing, melainkan masalahmu. Aku ingin menanyakan sesuatu yang penting padamu. 1434 kesempatan terakhir, 21. Emosi Su Zijin langsung reda ketika mendengar bukan masalah Gu Qingqing, melainkan masalah dirinya. Dengan senang ia bertanya, tanya saja, aku pasti akan menjawab tanpa menyembunyikannya. Ni Zining menganggukkan kepalanya, aku sudah ingin menanyakan masalah ini sebelum aku kecelakaan, sebenarnya pada hari itu aku. Namun pada saat ini, ponsel Su Zijin mendadak berdering. Su Zijin mengambil ponselnya dan melihat, lalu ia pun berkata kepada Ni Zining, ayahku, sebentar, aku angkat dulu. Su Zijin mengangkat panggilan tersebut, dan Su Zongsu pun bertanya, Zijin, kamu di mana? Bisa bicara sekarang. Su Zijin mendengar Su Zongsu bertanya demikian, ia pun samar-samar dapat mengetahui bahwa Su Zongsu ingin membicarakan masalah Gu Qingqing. Ia lalu melihat Ni Zining yang juga sedang melihatnya. Kemudian ia menunjuk ponselnya, lalu berjalan keluar dari kamar Ni Zining. Setelah menutup pintu kamar, ia pun berjalan hingga ujung koridor dan bertanya, ayah, ada apa? Apa semalam kamu merekrut seorang detektif untuk mengawasi sesuatu? Kalimat pertama Su Zongsu segera membekukan Su Zijin. Kalau Su Zongsu mengetahui keberadaan detektif itu, apakah ini juga menandakan bahwa ayahnya juga mengetahui bahwa Su Zijin sudah menyelidiki identitas anggota keluarga Su? Semua ini kesalahan Su Zijin, ia tidak seharusnya dengan bodoh menyuruh detektif Tian melanjutkan pengawasannya terhadap masalah Gu Qingqing, kena dia sekarang. Jika Su Zongsu mengetahui bahwa detektif Tian sudah memeriksa DNA Su Zijin dan Gu Qingqing, jika Su Zongsu mengetahui bahwa Su Zijin bukan anak kandung keluarga Su, melainkan Gu Qingqing. Ayah,
Su Zijin sudah mau gila. Walaupun ia sudah memberitahu detektif Tian untuk tidak mengekspos barang-barang yang diselidiki Su Zijin, dan Su Zijin juga menggunakan identitas palsu ketika berbisnis dengan detektif Tian. Namun siapa tahu Su Zongsu akan atau tidak akan mencurigai Su Zijin setelah mengetahui bahwa dia sudah melakukan tes DNA. Di seberang ponsel, Su Zongsu pun menjadi panik. Ia mengatakan, cepat pulang. Kemudian Su Zongsu menutup panggilan tersebut. Kali ini Su Zijin benar-benar terbengong. Ia menutup ponselnya, seluruh tubuhnya seolah ditabrak pesawat, otaknya jadi kosong. Ia berdiri di tempat, ia tidak pernah menyangka rahasia yang sudah ia sembunyikan begitu lama kini akan terungkap sekarang. Karena Su Zijin tak kunjung kembali ke kamar, Ni Zining yang sedang menunggunya pun jadi heran. Ia lalu berdiri dan mulai membereskan beberapa bajunya untuk dibawa ke rumah sakit sendiri. Sekarang kondisi tubuh Ni Zining sudah banyak membaik, selama hasil pemeriksaan tubuh bisa selesai besok, ia pun sudah bisa keluar dari rumah sakit. Tentu saja, setelah keluar dari rumah sakit, ia tetap harus melakukan perawatan, karena ia sudah terkena cedera berat. Namun setelah ia selesai membereskan barangnya, Su Zijin tetap belum kembali. Ni Zining menunggu lagi sebentar, setelah berpikir sejenak, ia pun memilih untuk keluar dari kamarnya untuk mencari Su Zijin. Ia keluar dari kamarnya dan melihat Su Zijin sedang berada di ujung koridor, ia pun merasa aneh dan memanggilnya, Zijin. Zijin, Su Zijin. Ah, Zining. Su Zijin membalikkan kepalanya, wajahnya tampak pucat. Ni Zining pun mengerutkan keningnya, kamu kenapa? Tidak, Zining, aku mungkin harus pulang dulu. Baiklah. Ni Zining menganggukkan kepalanya. Ia dan Su Zijin sama-sama turun ke lantai bawah, namun ternyata Ni Shize dan Zhen Xiaoya yang ingin memberikan ruang tersendiri buat Ni Zining dan Su Zijin sudah keluar rumah, bahkan mereka juga sudah membawa mobilnya. Tuan dan Nyonya bilang, nanti Nona Zijin akan membantu mengantar, jadi. Su Zijin masih bengong, sementara Ni Zining mengerutkan keningnya dan mengatakan, kalau kamu tidak bisa mengantarku, aku bisa naik taksi ke rumah sakit sendirian. Tidak usah, kamu pulang bersamaku saja. Mungkin jika ada Ni Zining, akan ada seseorang yang dapat membujuk Su Zongsu, dan mungkin Su Zongsu tidak akan membuat masalahnya menjadi terlalu canggung. Ni Zining menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian, ia dan Su Zijin tiba di rumah keluarga Su. Su Zijin mengambil napas dalam, karena ia menyadari bahwa ternyata dirinya tidak berani masuk ke dalam rumahnya sendiri. 1435 kesempatan terakhir, 22. Zijin, kenapa? Ni Zining merasa Su Zijin sangat aneh karena terus berdiri di luar pintu dan tidak bergerak. Ah, tidak. Ayo masuk. Walaupun sulit, namun ia tetap harus menghadapi masalah tersebut. Sekarang kuncinya adalah Su Zijin harus mempelajari bagaimana mengarahkan hal yang menguntungkan ke arahnya, meskipun Su Zongsu sudah mengetahui kenyataannya. Su Zijin mengumpulkan keberanian dan membuka pintu. Namun suasana buruk yang ia bayangkan tidaklah mendatanginya, malah Li Hongrui masih tersenyum padanya dan bertanya, Zijin, kamu kok sudah pulang? Su Zijin melihat ekspresi ibunya yang tenang, dan sikapnya masih seperti biasanya, kecemasan Su Zijin pun banyak mereda. Ia lalu menghela napas panjang dan memanggil, Ibu. Jika Li Hongrui tidak mengetahuinya, berarti Su Zongsu juga belum tahu mengenai hasil laporan tes DNA itu. Su Zijin pun merasa dirinya masih punya kesempatan. Bibi Li. Ni Zining maju dan menyapa. Li Hongrui juga menjawab sambil tersenyum, Zining, kamu juga datang ya. Meskipun pada saat Ni Zining sedang koma, Li Hongrui pernah berpikir untuk menyuruh Su Zijin memutuskan hubungan, namun beruntung kini Ni Zining sudah siuman, dan Li Hongrui juga tidak kepikiran untuk mengungkit masalah ini di depan keluarga Ni lagi. Namun satu-satunya hal yang paling menyebalkan adalah, waktu itu Gu Qingqing yang membangunkan Ni Zining dari koma. Padahal anaknya yang tunangan Ni Zining, namun Ni Zining malah masih memikirkan anak menyebalkan itu. Ibu, aku naik sebentar. Su Zijin naik ke atas. Walaupun Li Hongrui tidak mengetahuinya, namun bukan berarti Su Zongsu tidak curiga, Su Zijin tetap harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Setelah tiba di luar pintu ruang kerja, Su Zijin mengambil napas dalam, kemudian mengetuk pintu, Ayah. Masuk. Su Zongsu menjawab dari dalam ruang kerja. Su Zijin mengambil napas dalam kemudian masuk. Su Zongsu segera bertanya, kamu mencari detektif ya? Bermarga Tian.
Su Zijin sudah membuat persiapan sebelumnya, tidak ada gunanya jika ia menyangkal sekarang, iya, tapi aku. Kamu mengutus detektif itu mengawasi gerak-gerik Gu Qingqing dan keluarga Gu setiap hari. Suara Su Zongsu terdengar serius, Su Zijin menganggukkan kepalanya lagi, betul. Selain itu, apa lagi yang kamu lakukan? Su Zijin tidak mungkin mengatakan dirinya sudah menyuruh detektif Tian untuk melakukan tes DNA untuknya. Meskipun Su Zongsu mengetahui masalah tersebut, asalkan Su Zijin tidak mengakuinya, Su Zongsu juga tidak dapat melakukan sesuatu pada dirinya, kan? Lagi pula, nama yang tertera di hasil laporan DNA itu palsu, jadi sulit untuk mengetahui kebenarannya dalam sementara waktu, bukan? Su Zijin segera menggelengkan kepalanya, tidak ada. Walaupun Su Zijin menjawab tidak ada, namun kepalanya tetap menunduk ke bawah. Kedua pupil matanya tampak bergerak ke sana-sini, suaranya juga terdengar bergetar. Benar tidak ada. Iya, tidak ada. Zijin. Su Zongsu tertegun sejenak, kemudian mengatakan lagi, Zijin, kamu kalau sudah melakukan sesuatu, kamu harus memberitahuku dulu. Ayah, aku, Su Zijin segera mengangkat kepalanya, lalu menunduk lagi, paling aku juga hanya menyuruh detektif itu mengikuti Gu Qingqing, ingin mencari kelemahannya. Aku benar-benar sangat tidak menyukai sikap Gu Qingqing yang sok itu. Su Zongsu bertanya, kamu sudah merekrut detektif ini berapa lama? Aku, belum terlalu lama juga. Paling hanya setengah bulan, setelah Zining kecelakaan. Su Zijin sengaja mencari alasan, ayah, kamu juga sudah melihatnya, kan? Ketika Zining sedang koma, padahal aku sudah lama menjaganya. Namun akhirnya dia malah bangun karena Gu Qingqing, aku mana mungkin bisa menerima hal itu. Aku sudah mengetahui soal detektif itu sekarang, jadi Leng Xicheng pasti juga sudah tahu soal keberadaannya. Jika dia mengetahui hal ini, tahu kalau kita yang sudah mengganggunya di belakang, kamu kira dia akan mengampuni kita? Waktu itu, jika aku tidak menemukan detektif ini duluan ketika aku sedang menjalankan rencanaku, dia hampir saja mau ditangkap oleh pengawal yang dikirim Leng Xicheng. 1436 kesempatan terakhir, 23. Jujur saja, ketika Su Zongsu mengatakan hal ini, Su Zijin malah merasa lega. Ini menandakan bahwa Su Zongsu tidak memikirkan masalah laporan DNA itu ada kaitannya langsung dengan Su Zijin. Detektif Tian lumayan profesional juga. Ayah, aku benar-benar tidak terima. Su Zijin tetap merasa khawatir, ia pun bertanya secara tidak langsung, ingin mengetahui apakah Su Zongsu mengetahui rencananya. Lagi pula, aku juga tidak mendapatkan informasi yang berguna dari mengawasi Gu Qingqing, paling hanya tahu kalau kakaknya sudah keluar dari penjara saja. Tapi foto yang diambil detektifmu itu termasuk berguna. Terutama foto Leng Xicheng pergi menjemput Gu Qingshan. Jika tersebar berita mengenai kakak ipar Leng Xicheng pernah di penjara, masyarakat pasti akan sangat heboh. Kedepannya, kamu jangan ikut campur masalah seperti ini lagi. Su Zongsu menggelengkan kepalanya, kalau kamu ikut campur, kemungkinan besar malah akan membuat Leng Xicheng menyadari rencanaku, dan pada saat itu malah akan sangat merepotkan. Petik 2. Baik, Su Zijin juga tidak berani merekrut detektif Tian lagi. Ketika Su Zongsu dan Su Zijin sedang berbicara, sekretaris pun mengetuk pintu dan masuk, Presiden Su, hal yang ingin Anda selidiki akhirnya sudah didapatkan, meskipun informasinya hanya sedikit. Begitukah? Cepat berikan padaku. Su Zongsu segera menerima amplop dokumen tersebut, ia segera mengeluarkan kertas yang di dalam dan membacanya. Ayah, apa itu? Su Zijin sedikit penasaran, namun lebih banyak khawatirnya. Ia tetap mencurigai apakah Su Zongsu akan mengetahui bahwa ia sudah menyelidiki laporan kesehatan dan melakukan tes DNA. Setelah Su Zongsu membacanya, sepertinya ia sedikit tidak percaya, jadi ia pun bertanya lagi kepada sekretaris, kamu yakin hasil yang kamu dapatkan ini tidak salah? Presiden Su, kebenarannya 100%. Jika bukan karena orang itu akhir-akhir ini berbuat kejahatan dan dikurung di pusat penahanan, lalu kebetulan dia satu area dengan Gu Qingshan, saya juga tidak akan menemukannya dengan mudah. Setelah saya mendapatkan orangnya, saya pun pergi memverifikasi barang yang dikatakan orang ini, dan pada dasarnya sesuai. Bagus sekali. Su Zongsu menganggukkan kepalanya, kamu keluar dulu, biarkan aku memikirkan cara mengaturnya. Baik, kemudian sekretaris pun undur diri dari ruang kerja. Dan pada saat ini Su Zijin baru bertanya lagi,
Ayah, sebenarnya dokumen apa yang ada di tanganmu? Dokumen yang dapat menimbulkan konflik antara Leng Xicheng dan Gu Qingqing, yang dapat menghancurkan image Leng Xicheng. Su Zongsu mengangkat kepalanya, kamu kedepannya jangan ikut campur dalam masalah seperti ini lagi. Biarkan ayah yang melawan Leng Xicheng dan Gu Qingqing, kamu jangan ikut campur. Baik, Su Zijin keluar dari ruang kerja. Ia berpikir sejenak, kemudian kembali ke kamarnya dan menelpon Detektif Tian. Ia menyuruh Detektif Tian untuk jangan ikut campur dalam masalah ini di masa depan, agar tidak terlalu terlibat jauh dan sulit melepaskan diri nantinya. Cukup ayahku yang melawan Leng Xicheng dan Gu Qingqing, kamu jangan ikut campur lagi. Nizining yang disudut, satu-satunya hal yang ia dengar dengan jelas adalah ucapan yang dikatakan Su Zijin ketika ia keluar ini. Setelah Su Zijin kembali ke kamarnya dan menutup pintu, Nizining baru turun ke bawah dengan linglung. Li Hongrui lalu bertanya padanya, mana Zijin? Nizining hanya tersenyum, sepertinya ada sesuatu yang mau dia bicarakan dengan Paman Su. Oh ya, Bibi Li, dokterku sebelumnya menyuruhku menghadiri rapat perawatan jam 3, bolehkah aku pamit duluan? Bagaimanapun, aku juga ingin cepat-cepat keluar dari rumah sakit, kedepannya aku juga mempunyai lebih banyak waktu untuk menemani Zijin. Kalimat terakhir Nizining membuat Li Hongrui menyetujuinya, baiklah, kalau begitu kamu pergi dulu, bagaimanapun juga, perawatanmu lebih penting. Kalau begitu aku pamit dulu. Aku akan menjenguk Anda lagi nanti setelah keluar dari rumah sakit. Begitu Nizining keluar dari rumah Su Zijin, ia masuk ke dalam taksi, menutup pintu taksi, dan segera menelpon Gu Qingqing. 1437 kesempatan terakhir, 24. Panggilan telepon berdering 2 kali, kemudian menandakan sedang sibuk. Leng Xicheng sudah memblokir nomor telepon Nizining dan keluarga Ni lainnya dari ponsel Gu Qingqing. Nizining menelpon beberapa kali, namun tetap tidak ada yang menjawabnya, ia pun merasa kaget. Ia berpikir sejenak, dan akhirnya memilih untuk menelpon Leng Xicheng. Kali ini panggilan ke ponsel Leng Xicheng berhasil diangkat. Dari seberang ponsel terdengar suara Leng Xicheng yang dingin, ada urusan apa? Nizining menjadi ragu, ia ingin memperingatkan Gu Qingqing bahwa Su Zijin dan Su Zongsu memiliki niat buruk terhadapnya. Namun Leng Xicheng sejak awal sudah mengetahui bahwa hubungan Su Zijin dan Gu Qingqing sangat buruk. Namun Nizining sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara Su Zongsu dan Su Zijin melawan Gu Qingqing, dan kini ia ingin memperingatkan tanpa alasan yang jelas, sepertinya juga tidak berguna ya. Tidak, Nizining pun hanya bisa menggelengkan kepalanya, anu, hari ini adalah hari kematian ayah Qingqing, aku sedikit khawatir dengannya. Ayahku sudah meninggal selama 3 tahun, Nizining bukannya seharusnya mengkhawatirkan Gu Qingqing 3 tahun yang lalu. Leng Xicheng pun menyipitkan matanya, baik, aku akan mengucapkan terima kasih atas dirinya. Lalu, Nizining ragu-ragu sejenak, kemudian ia menambahkan, hati-hati dengan Su Zijin, bagaimanapun dia tidak pernah menyukai Qingqing. Aku tahu, terima kasih. Ada lagi, istirahatlah yang baik, aku juga ingin cepat-cepat menghadiri acara pernikahanmu. Setelah Leng Xicheng mengucapkan kata-kata terakhirnya, ia pun menutup panggilan tersebut. Xicheng, dari siapa? Ketika Gu Qingqing masuk ke dalam, ia membawakan baju baru pada Leng Xicheng. Mereka sudah tiba di rumah, setelah dari makam, Leng Xicheng masih harus pergi ke perusahaannya untuk bekerja, dan jelas-jelas setelan baju yang dipakai ketika dari makam kurang cocok. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya, tidak, masalah perusahaan. Leng Xicheng membuka lebar kedua lengannya. Gu Qingqing juga meletakkan baju di atas kepala tempat tidur, kemudian berjalan mendekati Leng Xicheng dan masuk ke dalam pelukannya. Leng Xicheng akan merasakan kenyataan ini hanya pada saat dia memeluk Gu Qingqing. Ia lalu memberikan ciuman pada dahi Gu Qingqing, Gu Qingqing juga mengangkat kepalanya dan melihat mata Leng Xicheng, kemudian Gu Qingqing tersenyum dan bertanya, kamu kenapa? Tidak, aku rasa perjalanan kita selama ini tidaklah mudah. Perasaan antara Gu Qingqing dan Nizining, kematian ayah Gu, kedua kakak beradik keluarga Su, keluarga Gu. Setelah mengalami begitu banyak hambatan, kini Gu Qingqing akhirnya memiliki sedikit perasaan terhadap Leng Xicheng. Leng Xicheng tidak memperbolehkan ada hal lain lagi yang merusak hubungan mereka, dan membuat Gu Qingqing melarikan diri dari dunianya lagi. Gu Qingqing juga menganggukkan kepalanya. Setelah melepaskan semuanya,
ia juga dapat merasakan kelembutan Leng Xicheng yang disembunyikan di belakang gunung es itu. Sekarang Gu Qingqing tidak berani memikirkan yang lain, juga tidak berani curiga lagi. Kini Leng Xicheng sudah menjadi satu-satunya andalan yang dapat dia percayai. Yang penting tidak menyentuh batasnya, Gu Qingqing dapat mentolerir apapun. Leng Xicheng dan Gu Qingqing saling mengenal selama 10 tahun, dan sudah menikah selama 3 tahun, dan kini mereka baru memiliki perasaan sedang pacaran. Hanya dengan sebuah pelukan, tanpa mengatakan apapun, tanpa melakukan apapun, hati Leng Xicheng dan Gu Qingqing dapat merasakan rasa manisnya. Walaupun mereka berdua mengetahui bahwa masih ada jejak kekhawatiran yang tersembunyi di balik rasa manis ini. Ketika Leng Xicheng dan Gu Qingqing sedang saling berpelukan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Jika ini terjadi di hari biasa, Leng Xicheng pasti akan membenci orang yang sudah mengganggu waktunya dengan Gu Qingqing. Namun hari ini, mungkin karena ia sudah memastikan perasaannya dengan Gu Qingqing, kini ia malah merasa tenang dan damai. Leng Xicheng melepaskan tangannya, ia membalikkan badannya dan dengan tenang bertanya, ada urusan apa? Presiden Leng, rapat direksi sudah mau dimulai. Suara Sekretaris Cheng terdengar dari luar pintu. Awalnya rapat direksi akan diadakan pada pagi hari, namun karena Leng Xicheng harus menemani Gu Qingqing ke makam ayah Gu, rapat pun otomatis dijadwalkan ulang di siang hari. 1438 kesempatan terakhir, 25. Oke, tunggu sebentar. Setelah Leng Xicheng menjawab Sekretaris Cheng, Gu Qingqing juga mundur dari pelukan Leng Xicheng. Kamu sudah mau pergi kerja. Sebenarnya Gu Qingqing sudah mengambil cuti hari ini, namun Leng Xicheng jelas-jelas berbeda dengan dirinya. Leng Xicheng hampir tidak pernah libur sepanjang tahun, apalagi hari Sabtu dan Minggu, lebih tidak mungkin lagi. Leng Xicheng tampak menganggukkan kepalanya. Jika Leng Xicheng bisa memilih, ia lebih ingin menemani Gu Qingqing di rumah. Mereka berdua sudah susah payah untuk bisa saling mencintai, dan kini ia malah harus pergi, ini benar-benar sangat sulit baginya. Leng Xicheng menundukkan kepalanya, ia pun melihat ekspresi Gu Qingqing sedikit lesu, sepertinya juga menginginkan dirinya dapat menemaninya di rumah. Leng Xicheng pun mengerutkan keningnya, bagaimana jika aku undur saja acaranya? Hari ini sudah aku undur sekali, tidak ada bedanya jika aku tunda jadi besok. Mana boleh, itu kan rapat direksi. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, kamu pergi saja. Kita juga tidak ada urusan lain lagi, sekarang rapat direksi lebih penting. Leng Xicheng mengerutkan keningnya semakin dalam, kata siapa tidak ada urusan. Menemanimu adalah hal yang paling penting bagiku. Nada bicara Leng Xicheng sangat biasa, yang dia katakan juga bukan kata-kata manis, namun justru karena kalimat yang sederhana ini yang dapat membuat Gu Qingqing merasa sangat bahagia. Semakin dingin dan angkuh sikap Leng Xicheng, maka kelembutan yang seperti ini malah menjadi sangat berharga. Sejak Gu Qingqing dilahirkan di dunia ini, ia masih belum pernah merasakan perasaan cinta. Waktu itu, ketika ia pacaran dengan Ni Zining, pria itu sangat menyukainya, sedangkan perasaannya terhadap Ni Zining bukanlah cinta. Namun hubungan mereka berdua cukup baik. Hanya saja, perasaan bahagia karena satu kata sederhana ini sudah pasti adalah pertama kali bagi Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak mengerti apa maksud dari perasaan tersebut, ia merasa dirinya seakan terpukul oleh sesuatu. Seluruh badannya membeku seolah tiba-tiba mengapung di udara. Ia tidak menginjak lantai, tapi juga tidak terbang, dan hanya dapat berjalan sesuai arus di dunia tanpa Leng Xicheng. Qingqing, kenapa? Leng Xicheng melihat Gu Qingqing bengong, ia pun cemas dan terlihat mengerutkan keningnya. Kamu kurang sehat. Leng Xicheng bahkan meletakkan telapak tangannya di dahi Gu Qingqing, sepertinya tidak demam, kemudian ia kembali berkata, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mengutus Sekretaris Cheng mengganti jadwal rapat menjadi besok. Sekretaris Cheng. Sekretaris Cheng segera menjawab, Presiden Leng. Gu Qingqing pun segera menghalangi tindakannya, si Cheng, tidak usah. Aku sehat-sehat saja, tadi hanya bengong. Kamu pergi kerja sana, aku benar-benar tidak apa-apa. Leng Si Cheng menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, rapat itu hanya masalah kecil, kamu tidak perlu khawatir. Masalah kecil apanya? Aku dengar Sekretaris Cheng bilang kalau kali ini banyak direksi yang tidak puas denganmu, dan ingin menantangmu. Leng Xicheng tetap mengatakan, hanya masalah kecil saja. Aku dengar semua ini gara-gara kejadian di acara ulang tahun Universitas N itu.
Mengingat kejadian di acara ulang tahun Universitas N, Gu Qingqing tetap membayangkan sosok Su Zipei. Namun mungkin karena kini Leng Xicheng dan ia sudah sama-sama menyatakan cinta, ia berusaha untuk tidak mengingat masalah Su Zipei, dan hanya memikirkan bahwa Leng Xicheng sudah melamarnya di depan umum. 3 tahun yang lalu Leng Xicheng sudah mempertimbangkan masalah tersebut, kini ia baru mengumumkan hal tersebut, bisa dibilang sudah sangat terlambat. Apakah para direksi merasa Leng Xicheng sudah sangat memalukan karena memasang foto vulgar di acara ulang tahun kampus? Atau, mereka merasa tidak cocok bagi Leng Xicheng untuk menikah dengan gadis dari keluarga biasa, bahkan sampai mengumumkannya ke publik? Kalau aku mengkhawatirkan masalah seperti ini, waktu itu aku juga tidak akan menikah denganmu. 1439 kesempatan terakhir, 26. Semua ini hanya karena akhir-akhir ini Leng Xicheng sudah melakukan perubahan drastis dalam perusahaan. Ia sudah mengubah struktur perusahaan yang mana pasti akan merugikan hasil pendapatan banyak orang. Dan hanya karena Leng Xicheng memegang kekuasaan perusahaan, kebanyakan orang pun tidak berani melawannya. Namun jika Leng Xicheng melakukan kesalahan kecil, ataupun memiliki berita buruk, maka orang-orang itu pun mulai membalas Leng Xicheng. Apa-apaan ini? Mereka mengira dapat mengalahkan Leng Xicheng hanya dengan masalah seperti ini. Padahal kata-kata Leng Xicheng sangatlah sederhana, namun Gu Qingqing tetap sangat terhibur. Apakah ini namanya cinta mati ya? Ketika Gu Qingqing memutuskan untuk menaruh cintanya kepada Leng Xicheng, hanya dengan satu pepatah pendek dari pria itu saja sudah dapat memberikan kebahagiaan yang luar biasa baginya. Sebenarnya Gu Qingqing juga mengerti, jika Leng Xicheng tidak mau melamar, ia tidak mungkin membawa cincin sepanjang waktu. Hanya saja mungkin Leng Xicheng sebenarnya tidak mau melamarnya di depan banyak orang. Bagaimanapun juga, tetap kerja lebih penting. Bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu? Sebenarnya yang penting kehidupan Leng Xicheng dapat berjalan lancar, maka Gu Qingqing sudah senang. Leng Xicheng tertegun, sebelumnya Gu Qingqing juga pernah membujuknya untuk pergi kerja, namun nada bicaranya waktu itu selalu membawa rasa sungkan. Tapi sekarang Leng Xicheng dapat melihat cahaya yang berbinar di mata Gu Qingqing, tidak ada rasa sungkan, malah menyiratkan rasa sakit hati dan kelembutan. Leng Xicheng pun sengaja mengganggu Gu Qingqing, ia menyuramkan wajahnya, suaranya juga menjadi serius, ini hanya masalah kecil. Kedepannya kita masih mau mengadakan acara pernikahan, mengumumkan statusmu, bahkan memiliki anak. Kelak semua itu juga akan menjadi topik pembicaraan bagi orang lain. Kamu harus terbiasa. Dan seperti yang dibayangkan Leng Xicheng, Gu Qingqing menjadi panik karena kata-katanya, bukannya akan, sangat merepotkan. Leng Xicheng sengaja mengerutkan keningnya, kita tidak akan bisa menghindarinya, tidak bisa. Jadi inilah kenapa keluarga orang kaya suka memilih-milih calon pasangan mereka. Aku ini mewakili sebuah perusahaan, jika terjadi sesuatu padaku, pasti akan langsung mempengaruhi harga saham perusahaan. Jadi mau masalah pernikahan, kesehatan, ataupun keluarga, bahkan hanya hal kecil seperti makan di luar, memakai baju apa, harga saham juga akan terpengaruh. Jadi, biasanya ketika Leng Xicheng sedang tidak enak badan, ia akan mencari dokter pribadi, atau pergi ke rumah sakit terdekat. Tidak perlu mengungkit masalah keluarga, cukup masalah makanan dan pakaian saja. Sebelumnya, saat ia ke Nancheng, Leng Xicheng memakai baju Hello Kitty. Waktu itu harga saham perusahaan juga naik. Leng Xicheng juga bukan tanpa alasan membawa banyak pengawal. 1. Untuk melindunginya, 2. Untuk menghalangi para wartawan agar ia bisa melepaskan diri dari mereka. Bahkan makan saja juga sering menjadi bahan skandal. Leng Xicheng waktu kecil pernah mengalami autisme, ditambah lagi memiliki latar belakang seperti ini, pantas saja sifat angkuh, dingin dan tajamnya semakin parah. Namun lucunya, meskipun ia akan membawa selebritinya keluar untuk membuat skandal, dan wartawan juga mengejar mereka, tapi skandal ini sama sekali tidak mempengaruhi harga saham grup Leng, bahkan akan menaikkan harga saham Huang Ting Entertainment. Aku tahu. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, dengan serius ia mengatakan, tapi aku juga salah satu pemegang saham grup Leng, di tanganku juga ada saham grup Leng. Jadi kamu harus rajin bekerja. Nanti kalau harga saham menurun, aku juga rugi. Gu Qingqing ternyata takut harga saham akan menurun, Leng Xicheng pun langsung lesu dibuatnya. Ia lalu melihat Gu Qingqing mengedipkan mata padanya. Dari ekspresi Gu Qingqing, meskipun tatapannya masih melankolis,
namun tatapan ketika melihatnya malah penuh dengan kelembutan. Kemudian Gu Qingqing membalikkan badannya, ia mengambil jas, kemeja, dan dasi Leng Xicheng. Presiden Leng, aku mengandalkanmu untuk menghidupi keluarga. Leng Xicheng tidak bergerak, melainkan membuka lengannya lebar-lebar. Melihat Gu Qingqing kebingungan, ia pun mengatakan, kalau tahu aku adalah presiden perusahaan, ayo cepat pakaikan bajuku. 1440 kesempatan terakhir, 27. Dasar, Gu Qingqing tampak memutar matanya. Jika ini terjadi sebelumnya, ia mungkin akan sedikit malu-malu. Namun sekarang ini ia hanya tertegun sejenak, kemudian segera maju dan membuka pakaian Leng Xicheng satu demi satu, lalu memakaikan baju kerjanya. Setelah memakaikan baju, Gu Qingqing pun mengancing kancing kemeja dengan rapi hingga kancing pertama. Namun Leng Xicheng malah belum puas, ini saja. Gu Qingqing melihat lagi pakaian Leng Xicheng, kemudian teringat sesuatu. Ia segera mengambilkan dasi untuknya. Sebelumnya, demi menyenangkan hati Leng Xicheng, Gu Qingqing pernah belajar catur, seni, tata krama, dan ballroom, bahkan hal kecil seperti mengikat dasi, sampai belajar memasak. Ia pernah membayangkan kelak dirinya bisa seperti Su Zipei, bisa percaya diri dan serasi ketika berdiri di samping Leng Xicheng. Namun sebelumnya mereka berdua sering kali bertengkar, sehingga ia tidak sempat mempraktikkan semua yang ia pelajari. Dan kini, Gu Qingqing baru merasakan mereka berdua akhirnya seperti pengantin baru. Setelah mengikat dasi, Leng Xicheng sepertinya tetap tidak puas, ia mengerutkan keningnya dan bertanya lagi, lalu, Gu Qingqing kebingungan, terutama ketika ia melihat wajah Leng Xicheng yang serius itu, seolah-olah benar ada sesuatu yang masih belum ia lakukan. Ia berpikir sejenak, kemudian membalikkan badan dan ingin membereskan barang Leng Xicheng. Aku bantu bereskan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Namun begitu Gu Qingqing berjalan 2 langkah, Leng Xicheng pun mengulurkan tangannya dan merangkul pinggangnya. Badan Leng Xicheng yang tinggi besar memeluk Gu Qingqing dari belakang, kemudian memberikan sebuah ciuman di pipinya. Gu Qingqing tertegun, ia menoleh dan melihat Leng Xicheng melepaskan kerutan alisnya, kemudian menganggukkan kepala mengatakan, ini baru lengkap. Wajah Gu Qingqing memerah, ternyata Leng Xicheng hanya menginginkan ciuman. Mungkin karena hari ini adalah hari kematian ayah Gu, jadi Leng Xicheng tidak melakukan tindakan yang lebih. Hanya dengan mencium pipi Gu Qingqing, ia sudah melepaskan Gu Qingqing. Leng Xicheng lalu mundur 2 langkah, merapikan lagi kemejanya dan mengatakan, aku pergi dulu, kamu istirahat saja. Leng Xicheng dengan senang hati berjalan keluar pintu. Yang kasihan adalah sekretaris Cheng, ia sudah berdiri di luar kamar sementara Leng Xicheng baru keluar, Presiden Leng, rapat nanti. Mungkin karena hubungannya dengan Gu Qingqing baru akur, kini suasana hati Leng Xicheng sangatlah senang. Buat apa buru-buru, mereka hanya sekelompok orang yang menginginkan lebih banyak keuntungan. Aku tidak akan memberikan apa yang mereka inginkan. Para direksi ini benar-benar sudah salah. Jika mereka menggunakan hal lain untuk mengancam Leng Xicheng, mungkin ia akan mengalah demi perusahaan. Namun mereka berani-beraninya menjebak Gu Qingqing, mengatakan Gu Qingqing tidak layak untuknya, dan juga mengatakan ia tidak seharusnya melamar Gu Qingqing di depan publik. Leng Xicheng sudah menikahi Gu Qingqing 3 tahun yang lalu, dan para direksi itu juga bukannya tidak mengetahui hal tersebut. Sebelumnya karena Leng Xicheng dan Gu Qingqing sedang perang dingin, makanya mereka tidak mengumumkan hubungan keduanya. Kedepannya, agar tidak mengecewakan para direksi itu, Leng Xicheng pasti akan membicarakan masalah istrinya yang sudah susah payah ia dapatkan ini sesering mungkin di hadapan mereka. Tapi kali ini ada beberapa direksi yang bekerja sama, dan ingin menentang reformasi yang Anda lakukan akhir-akhir ini. Mereka berjumlah banyak, setiap orang memiliki 1 suara. Jika semuanya memberikan suara oposisi, selain mengabaikannya dengan banyaknya saham Anda, proyek-proyek lain akan sulit untuk ditangani. Leng Xicheng sama sekali tidak mempedulikan kata-kata sekretaris Cheng, dan terus berjalan masuk ke dalam mobil. Ia lalu menurunkan kaca jendela, mendongak melihat Gu Qingqing sedang berdiri di balkon lantai 2, sedang melihatnya. Gu Qingqing juga melihatnya, ia pun melambaikan tangannya sambil tersenyum. Leng Xicheng sangat senang melihat senyuman Gu Qingqing, ia juga membalasnya dengan sebuah senyuman. Setelah mobil mulai berjalan, ia baru menyimpan senyumannya dan mengatakan, kamu juga bilang aku memiliki saham terbanyak, paling aku akan mengabaikannya secara paksa.
Mereka juga tidak dapat melakukan sesuatu padaku, kan? Selanjutnya bab 1441 kesempatan terakhir, 28.